Kata Sintayong usai Timnas U23 Indonesia kalahkan UEA soroti satu hal. Rencana Sintayong untuk Timnas U23 Indonesia di Qatar tak ada lagi latihan berat. FIFA puji Timnas Indonesia setelah paling meroket hingga ranking ke-134 sepak bola mereka berkembang pesat. Rekan Sintayong kesal dan marah starting line up Timnas U23 Indonesia versus UEA bocor bermula dari akun Instagram Rafael Maitimo. Sebelum menonton videonya, tolong subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Satu calon pemain Timnas Indonesia segera tiba, Jens Raven. Satu pemain berdarah Yogyakarta memberikan sinyal akan menjalani proses naturalisasi. Kabar ini disampaikan langsung oleh tenaga ahli Kemenpora RI Hamdan Hamadan. Pemain tersebut memberikan sinyal bahwa dia akan segera ke tanah air untuk mengurus berkas naturalisasi. Menariknya, meski tidak diungkap langsung, pemain ini mengaku memiliki darah dari Yogyakarta. Terima kasih banyak Pak Hamdan, Anda adalah orang yang saya percaya. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras yang Anda lakukan untuk kami orang Indonesia di luar negeri atau diaspora. Saya akan memesan tiket, semoga kita bisa bertemu di Jakarta sebelum saya pergi ke Yogya, bunyi pesan yang dikirim kepada Hamdan Hamadan yang diunggah di laman Instagram pribadinya. Merujuk pada pesan tersebut, salah satu pemain yang kemungkinan segera diurus menjadi WNI adalah Jens Ravens. Jens saat ini bermain sebagai striker untuk tim asal Belanda Dordrecht U21. Darah Indonesia dari Jens mengalir dari neneknya. Tepatnya berasal dari Yogyakarta dan terpaksa pindah ke Belanda saat perang. Sinyal ini semakin kuat karena Sintayong sempat melihat langsung permainan Jens di Belanda. Tepatnya saat Dordrecht melawan tim Rafael Struijk ADO Den Haag. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam misi mencari pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda. Sektor lini serang jadi fokus utama karena sering jadi masalah dalam beberapa laga terakhir. Selain itu, pada bulan Juni nanti dikabarkan ada 2 pemain keturunan yang akan tersedia bagi Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Jens Ravens mengakui bahwa sudah ada komunikasi dengan PSSI. Bahkan agennya sudah membahas masalah ini lebih lanjut dan dia juga siap menjadi WNI. Iya, saya berharap dalam waktu yang cepat bisa ke Indonesia. Sudah ada pembicaraan dengan mereka, tapi untuk sekarang aku belum bisa bilang secara detail. Agenku yang berkomunikasi dengan mereka. Jadi dia yang tahu prosesnya, kata Jens Ravens. Gokil, Timnas Indonesia U23 permalukan UEA 1-0 lewat gol Witan Sulaiman jelang Piala Asia U23. 2024 Timnas Indonesia U23 menutup rangkaian uji coba di Dubai, Uni Emirat Arab, UEA, dengan kemenangan dalam rangka persiapan untuk Piala Asia U23 2024 Qatar. Timnas Indonesia U23 berhasil mempermalukan tuan rumah Timnas UEA U23 1-0 di Sabab Al-Ahli Stadium, Dubai pada Selasa 9 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. PSSI dan Timnas Indonesia U23 tidak mengungkap pencetak gol sematawayang ke gawang UEA U23 karena latih tanding digelar tertutup, namun kabarnya Witan Sulaiman yang menjadi pahlawan. Witan Sulaiman membobol gawang lawan pada babak pertama. Timnas Indonesia U23 juga mengunggah foto winger Bayangkara FC itu tengah berselebrasi bersama Marcelino Ferdinand. Timnas Indonesia U23 tengah digeber dalam pemusatan latihan di Dubai pada 1 hingga 10 April 2024 demi berkancah di Piala Asia U23 pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Sebelum menang atas UEA U23, Timnas Indonesia U23 telah lebih dulu berlatih tanding dengan Timnas Arab Saudi U23 di Dubai pada 5 April 2024. Namun kalah 1-3.
Dalam postingan Rafael Maitimo di Instagramnya @rafaelmaitimo, Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia U23 menurunkan calon tim intinya untuk Piala Asia U23. Beberapa pemain utama masuk starting 11 Timnas Indonesia U23 seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Ivar Jenner, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk. Shin Tae-yong masih menunggu kedatangan dua bek naturalisasi Justin Hubner dan Nathan Chu Aon ke Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23. Sebab keduanya masih belum dilepas klubnya masing-masing. Di Piala Asia U23, Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup A. Tim berjulukan Garuda Muda itu akan menghadapi Timnas Qatar U23, Timnas Australia U23, dan Timnas Yordania U23. Kata Shin Tae-yong usai Timnas U23 Indonesia kalahkan UEA, soroti satu hal. Pelatih Shin Tae-yong mengaku cukup puas dengan penampilan Timnas U23 Indonesia saat mengalahkan Uni Emirat Arab U23. Duel antara Timnas U23 Indonesia versus UEA terlaksana di The Seven Stadium Dubai, Uni Emirat Arab, Selasa 9 April dini hari. Sebagai informasi, ini merupakan laga uji coba terakhir Timnas U23 Indonesia sebelum tampil di Piala Asia U23 2024. Terkait hasil, Timnas U23 Indonesia mampu menumbangkan UEA dengan skor tipis 1-0. Setelah laga, Shin Tae-yong mengaku cukup puas dengan performa anak asuhnya. Namun ada satu catatan yang dimiliki pelatih asal Korea Selatan itu. Catatan yang dimaksud yakni mengenai finishing. Shin Tae-yong menilai Timnas U23 Indonesia seharusnya bisa mencetak lebih dari 1 gol ke gawang UEA. Memang para pemain inti yang dimainkan hari ini. Jadi performa sangat baik tetapi kurangnya mungkin kurang fokus mencetak gol. Kalau fokus mungkin bisa cetak 3 atau 4 gol lebih. Tapi secara keseluruhan sudah sangat baik, kata Shin Tae-yong. Hasil ini tentu menjadi bekal positif skuad Garuda Muda untuk tampil di Piala Asia U23 2024. Seperti yang diketahui, Timnas U23 Indonesia sebelumnya sempat menelan kekalahan di laga uji coba perdana di Dubai. Tepatnya, Timnas U23 Indonesia kalah dari Arab Saudi U23 dengan skor 1-3 pada Jumat 5 April 2024. Namun, kala itu Shin Tae-yong belum menurunkan skuad terbaiknya. Terlebih pelatih berusia 54 tahun itu juga menjadikan laga melawan Arab Saudi untuk mengecek kondisi para pemain. Sementara itu, Piala Asia U23 2024 bakal terlaksana mulai tanggal 15 April 2024. Pada kesempatan ini, Timnas U23 Indonesia harus bersaing di grup A. Lawan yang dihadapi yakni ada Qatar, Yordania, dan Australia. Timnas U23 Indonesia dijadwalkan berpindah dari Dubai ke Qatar pada tanggal 10 April 2024. Hore! PSSI akan perpanjang kontrak Shin Tae-yong, Erick Thohir punya komitmen tinggi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mempunyai komitmen yang sangat tinggi, termasuk memperpanjang kontrak pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Kata Erick Thohir, PSSI pasti akan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong apabila ia sukses memenuhi target Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Seperti diketahui, kontrak Shin Tae-yong akan segera berakhir pada Juni 2024. PSSI belum juga memperpanjang kontrak Shin Tae-yong meskipun Timnas Indonesia tampil baik di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI dan Shin Tae-yong sebelumnya sudah sepakat satu sama lain. Ada dua target yang telah disepakati bersama yakni di Timnas Indonesia dan Timnas U23 Indonesia. PSSI meminta Shin Tae-yong membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 10 Januari sampai 12 Februari 2024. Juru taktik asal Korea Selatan itu menunjukkan buktinya dengan membawa skuad Garuda melaju hingga babak 16 besar Piala Asia 2023. Masih ada satu perjanjian lagi yang harus dipenuhi Shin Tae-yong kepada PSSI yakni Timnas U23 Indonesia. PSSI meminta Shin Tae-yong untuk membawa Timnas U23 Indonesia melaju ke babak 8 besar dari 16 negara yang tampil dalam turnamen tersebut. Shin Tae-yong menyetujui target itu.
Bahkan pelatih berusia 53 tahun itu yakin timnas U23 Indonesia bisa lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Jika target semifinal tidak tercapai, maka PSSI memastikan masa depan Shin Tae-yong tetap aman. Terpenting, Shin Tae-yong sudah bisa membawa timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Adapun Piala Asia U23 2024 digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Timnas U23 Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Belum diketahui berapa lama perpanjangan kontrak yang diberikan PSSI kepada Shin Tae-yong apabila timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Namun kabarnya PSSI akan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong sampai Desember 2027. Komitmen saya sama dengan coach Shin Tae-yong seperti itu, kata Erick Thohir. Lanjut Erick Thohir, ia tidak akan membeda-bedakan nasib para pelatih di tim nasional. Erick Thohir merangkul semua termasuk kepada pelatih timnas U20 Indonesia Indra Syafri, pelatih timnas U16 Indonesia Nova Arianto, dan pelatih timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki. Saya rasa hubungan sama dengan Coach Shin Tae-yong sama seperti dengan Coach Mochi, Coach Indra Syafri, dan Coach Nova. Perlakuan yang saya berikan itu sama karena mereka satu tim solid. Tapi sebagai seorang yang profesional pasti punya target. Jadi kita harus menjalani targetnya dahulu baru kekeluargaan, jangan dibalik, ucap Erick Thohir. Erick Thohir tentu saja sangat senang apabila Shin Tae-yong bisa memenuhi target tersebut. Namun, ia juga sudah mempunyai langkah ke depan apabila Shin Tae-yong gagal bersama timnas U23 Indonesia. Kalau ternyata hasilnya bagus, ya sesuai dengan komitmen kita. Tapi kalau belum bagus, ya kami akan berbicara lagi dengan Coach Shin Tae-yong, tutup Erick Thohir. Rekan Shin Tae-yong kesal dan marah starting line up timnas U23 Indonesia versus UEA bocor bermula dari akun Instagram Rafael Maitimo. Asisten pelatih timnas U23 Indonesia, Nova Arianto, mengutarakan kekecewaannya di media sosial. Nova Arianto tampaknya kesal dan marah karena starting line up timnas U23 Indonesia yang beruji coba melawan Uni Emirat Arab bocor di media sosial. Padahal pertandingan yang digelar di Dubai, UEA, Senin 8 April 2024 waktu setempat digelar secara tertutup. Lantas bermula dari mana bocornya starting line up timnas U23 Indonesia? Di media sosial banyak akun-akun Instagram sepak bola yang mengupload momen starting line up timnas U23 Indonesia. Tidak dijelaskan sumber dari mana momen itu didapatkan. Meski begitu ada satu hal yang menarik. Diduga awal mula bocornya starting line up timnas U23 Indonesia versus UEA dari akun Instagram Rafael Maitimo. Rafael Maitimo dilaporkan sedang berada di UEA. Pemain keturunan Belanda Indonesia itu memang belakangan ini mengupload kegiatan timnas U23 Indonesia yang menjalani TC di Dubai. Terbaru Maitimo mengupload momen di akun Instagram pribadinya sedang menyaksikan pertandingan uji coba timnas U23 Indonesia versus UEA. Terlihat dengan jelas postur badan pemain yang menghiasi starting line up timnas U23 Indonesia. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Hernando Ari, Ivar Jenner, Pratama Arhan, Rafael Struijk dipercaya bermain sejak awal. Bahkan kapten timnas U23 Indonesia dipimpin Rizky Ridho. Instagram stories Rafael Maitimo pun viral dan digunakan sejumlah akun media sosial untuk menguploadnya. Nova Arianto pun kesal karena pertandingan tersebut berlangsung tertutup tetapi starting line up timnas U23 Indonesia bocor. Nova Arianto sangat menyayangkan itu. Sebab ini merupakan persiapan akhir timnas U23 Indonesia sebelum bermain di Piala Asia U23 2024. Terkadang belum memahami apa artinya pertandingan tertutup. Kami dari tim pelatih timnas U23 Indonesia cukup kecewa dengan ada beberapa media yang mengeluarkan starting line up dan tinggi badan pemain. Ibarat mau berperang tapi kita membocorkan apa kekuatan yang kita miliki. Semoga bisa lebih dimengerti dengan situasi yang ada, kata Nova Arianto. Nova Arianto sangat menyayangkan itu. Menurutnya informasi tersebut jangan sampai muncul ke publik. Ya terkadang belum bisa mana kepentingan yang lebih penting dan belum memahami apa itu pertandingan tertutup, kata Nova Arianto.
Adapun dalam laga itu timnas U23 Indonesia menang dengan skor 1-0 atas UEA lewat gol Witan Sulaiman. Pertandingan ini menjadi uji coba terakhir timnas U23 Indonesia sebelum ke Piala Asia U23 2024. Sebelumnya timnas U23 Indonesia sudah menjalani laga uji coba melawan Arab Saudi pada Jumat 5 April 2024. Hasilnya timnas U23 Indonesia kalah 1-3 dari Arab Saudi. Timnas U23 Indonesia rencananya akan berangkat ke Qatar pada 10 April 2024. Rizky Ridho DKK akan bermain di Piala Asia U23 2024 yang digelar pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Timnas U23 Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Pertandingan pertama timnas U23 Indonesia yakni bertemu Qatar pada 15 April 2024. FIFA puji timnas Indonesia setelah paling meroket hingga ranking ke-134 sepak bola mereka berkembang pesat. FIFA memuji sepak bola Indonesia sedang berkembang pesat setelah timnas Indonesia menjadi negara dengan kenaikan peringkat tertinggi di ranking FIFA per 4 April 2024. Selain itu, timnas Indonesia juga menjadi kesebelasan dengan perolehan poin terbanyak dalam periode ranking FIFA pada 15 Februari sampai 4 April 2024. Timnas Indonesia meroket 8 posisi dari peringkat ke-142 menjadi ke-134. Tim berjulukan skuad Garuda itu juga memperoleh 30,04 angka. Pencapaian timnas Indonesia itu berasal dari 2 kemenangan atas timnas Vietnam dalam grup A putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada akhir Maret 2024. Sepak bola Indonesia sedang membuat kemajuan yang baik, tulis judul artikel FIFA yang tayang pada Senin 8 April 2024. FIFA mewawancarai PSSI perihal laju kencang timnas Indonesia di ranking FIFA dan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 pada November sampai Desember tahun lalu. Target jangka panjang Indonesia adalah berpartisipasi di Piala Dunia. Sepak bola Indonesia dan PSSI berkembang pesat berkat kontribusi FIFA, jelas FIFA. Peringkat timnas Indonesia di ranking FIFA telah menunjukkan peningkatan yang terus-menerus sejak 2021 dan telah mendekatkan mereka ke tujuan memasuki 100 besar imbuh FIFA. PSSI memang mempunyai tujuan jangka pendek memasukkan timnas Indonesia ke dalam 100 besar ranking FIFA. Bukan tidak mungkin target itu terwujud dalam setahun ke depan jika skuad Garuda bisa sering menang, terutama menghadapi lawan yang berada di atasnya. Timnas Indonesia juga masih berpeluang melaju ke Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad Garuda menduduki posisi kedua grup F kualifikasi putaran kedua dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Rencana Sintayong untuk timnas U23 Indonesia di Qatar tak ada lagi latihan berat. Pelatih timnas U23 Indonesia, Sintayong, berniat fokus ke latihan taktikal ketika berada di Qatar. Perlu diketahui, timnas U23 Indonesia saat ini masih berada di Dubai, Uni Emirat Arab. Skuad Garuda Muda mulai menginjakan kaki di UEA sejak tanggal 1 April 2024 lalu. Ini merupakan program persiapan timnas U23 Indonesia menyambut Piala Asia U23 2024. PSSI mengabarkan bahwa TC di UEA akan berlangsung hingga tanggal 10 April 2024. Setelahnya, timnas U23 Indonesia dijadwalkan beralih ke Qatar. Selama di UEA, Sintayong memberikan latihan yang cukup berat dan menguras fisik pemain. Hal tersebut sempat diakui langsung oleh pemain timnas U23 Indonesia, Raihan Hanan. Ia latihan lumayan keras karena persiapan buat Piala Asia jadi semuanya tidak main-main, kata Raihan Hanan. Namun Sintayong berencana tak lagi memberikan latihan berat ketika berada di Qatar. Pelatih asal Korea Selatan itu berniat fokus ke latihan taktikal nantinya. Tidak ada waktu untuk fisik, harusnya jadi akan fokus ke latihan taktik, ucap Sintayong. Sementara itu, timnas U23 Indonesia tak hanya menggelar latihan ketika berada di Dubai. Timnas U23 Indonesia juga telah merampungkan 2 laga uji coba. Pada pertandingan pertama, timnas U23 Indonesia menelan kekalahan dari Arab Saudi U23 dengan skor 1-3.
Laga tersebut terlaksana pada tanggal 5 April 2024. Pertandingan kedua digelar pada Selasa 9 April dini hari. Kali ini Timnas U23 Indonesia dihadapkan dengan Uni Emirat Arab U23. Hasil lebih baik diperoleh Witan Sulaiman DKK. Timnas U23 Indonesia sukses menaklukkan UEA dengan skor tipis 1-0.